Upacara peletakan bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, hari Sabtu 17 Agustus 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara menyiapkan barisannya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan kepada pembina upacara. Peletakan bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah tegap maju, jalan. Berhenti.
Pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Umi Atin Najihah dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan biografi pahlawan. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari dan ibunya bernama Nyai Halimah. Ia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Muhammad Hasyim lahir dari kalangan keluarga agamis dan pendiri pondok pesantren besar di Jawa Timur. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pondok pesantren Keras yang berdiri di Desa Keras, Jombang. Sang ayah dulunya juga merupakan seorang santri yang berguru pada Kiai Usman, pendiri pondok pesantren Gedang. Kiai Usman adalah kiai terpandang di Jombang kala itu, sekaligus ayah kandung ibunda Kiai Haji Asy'ari, Nyai Halimah. Keduanya dinikahkan pada usia yang masih sangat muda. Heru Sukadri dalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Riwayat hidup dan pengabdiannya 1985 menyebut bahwa Hasyim Asy'ari kurang mendapatkan asuhan dari kedua orang tuanya. Barangkali ini ada kaitannya dengan jumlah saudaranya yang begitu banyak, sehingga kasih sayangnya terbagi. Untungnya Hasyim memiliki kakek dan nenek yang sangat mencintai dan dicintainya. Ia tumbuh di lingkungan pondok pesantren Gedang hingga akhirnya pindah ke Desa Keras mengikuti sang ayah yang mendirikan pondok pesantren di wilayah itu. Memiliki keluarga yang berlatar belakang santri dan pendidik membuat Hasyim kecil menyadari pentingnya ilmu. Ia melomat habis buku-buku agama di pondok pesantren yang didirikan sang ayah bahkan sebelum menginjak usia remaja. Hasyim kecil juga menyerap nilai-nilai luhur yang dijunjung para santri di sekitarnya, seperti hidup sederhana, gotong royong, dan semangat belajar. Kemudian, pada saat usianya remaja, Muhammad Hasyim memutuskan untuk berkelana menuntut ilmu. Meskipun keluarganya adalah pemilik pondok pesantren besar, ia tetap rendah hati dan mau belajar di pesantren-pesantren lainnya. Ia kemudian belajar dari satu pesantren ke pesantren lain di daerah Jawa Timur. Saat usianya masih 15 tahun, ia mengembara ke Tuban, Surabaya, Probolinggo, Madura, hingga akhirnya ke Sidoarjo. Di Sidoarjo, ia belajar di pondok pesantren Siwalan Panji yang dipimpin oleh Kiai Yakub.
Sosok Muhammad Hashim saat itu sangat disukai oleh Kiai Yakub sehingga dijodohkan dengan sang putri bernama Nafisah. Perjodohan itu diterima dan keduanya menikah pada 1892 ketika Muhammad Hashim berusia 21 tahun. Setelah menikah, Hashim dan Nafisah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tak hanya itu, keduanya juga berencana untuk tinggal di sana sembari belajar tentang agama Islam. Di Mekah pula, sang istri akhirnya hamil anak pertama mereka yang kelak diberi nama Abdullah. Sayangnya, tidak lama setelah Abdullah lahir, Nafisah meninggal dunia karena sakit. Sang putra, Abdullah yang dikira Hashim bisa jadi pelipur lara kehilangan istri tercintanya, malah menyusul sang ibunda. Abdullah meninggal tak sampai 40 hari sejak Nafisah meninggal. Dirundung duka yang mendalam, Muhammad Hashim kembali ke tanah air pada 1893. Namun, ia kembali tidak lama dan kembali lagi ke Mekah bersama sang adik Anis pada tahun yang sama. Pada kunjungan keduanya di Mekah ini, Hashim singgah lama di Mekah selama 7 tahun untuk belajar agama dengan lebih keras. Ia berguru pada ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Sholih Al-Samarqandi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan sebagainya. Ia banyak mendalami ilmu tauhid, tafsir, hadis, dan belajar bahasa Arab. Selama merantau, ia kembali dirundung duka dengan kepergian adik kandungnya, Anis. Namun, pada 1899, jelang akhir kunjungannya di Mekah, Hashim bertemu dengan Kiai Romli. Kiai Romli adalah ulama ahli ilmu tauhid dan fikih yang sangat terkenal di Jawa Timur saat itu. Ia datang ke Mekah bersama putrinya bernama Khadijah yang dijodohkan dengan Hashim. Perjodohan itu diterima dan keduanya menikah pada 1899. Namun, pernikahan itu tak bertahan lama. Karena 2 tahun kemudian pada 1901 Khadijah meninggal dunia karena sakit. Setelah menikah, Muhammad Hashim dan istrinya Khadijah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Saat kepulangan tahun 1899 inilah ia mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Dari sinilah ia dikenal dengan nama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tebu Ireng dipilih bukannya tanpa alasan. Pasalnya, masyarakat di desa ini belum memperoleh pendidikan yang layak dan masih terikat dengan pengaruh Belanda. Oleh karena itu, pondok pesantren Tebu Ireng ini diharapkan dapat memodernisasi masyarakat setempat sehingga mampu mengurangi pengaruh Belanda. Pondok pesantren ini awalnya hanya memiliki 27 murid. Namun, seiring berjalannya waktu, murid-murid yang belajar di pondok pesantren Tebu Ireng semakin bertambah, dari ratusan bahkan ribuan. Kiai Haji Hashim Asy'ari tak hanya memberikan ajaran keagamaan kepada para santrinya kala itu. Ia juga memberdayakan para santri serta memupuk jiwa-jiwa nasionalisme dan anti penjajahan. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu tegas menolak pemerintah kolonial saat itu. Tak hanya menolak medali kehormatan dari Belanda, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam naik haji menggunakan fasilitas milik Belanda. Kemudian, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab menggagas sebuah organisasi keagamaan yang bukan hanya untuk melestarikan nilai-nilai Islam, tetapi juga mempersatukan umat. Melalui persatuan inilah diharapkan umat Islam di Indonesia bisa bekerja sama melawan para penjajah. Gagasan keduanya inilah yang nantinya akan melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini baru bisa didirikan pada 1926, usai Kiai Haji Wahab belajar agama ke Mekah. Lalu bersama dengan ulama lainnya yaitu Kiai Haji Wahab dan Kiai Haji Bisri Syansuri, NU resmi didirikan di Surabaya 31 Januari 1926.
Organisasi ini awalnya hanya bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya tentu untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kualitas dan pendidikan yang lebih baik sehingga mampu melawan penjajah. Perjuangannya melawan penjajah tak sampai di sana. Ia juga mengeluarkan fatwa jihad atau yang kini dikenal sebagai resolusi jihad pada masa agresi militer Belanda 1947. Resolusi jihad ini ia tunjukkan kepada kaum santri untuk ikut berperang atau jihad melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, masyarakat di Jawa Timur dapat bertahan dari serangan militer Belanda dan kemerdekaan Indonesia dapat diraih. Saat ini, peristiwa resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal pada 25 Juli 1947 di tengah-tengah situasi agresi militer Belanda I. Masih saat itu baru masuk bulan puasa dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima kabar bahwa Malang sudah diduduki Belanda. Kabar buruk itu begitu mengguncangnya, yang saat itu berusia sepuh, yaitu 76 tahun. Saat itu juga ia memegang kepalanya dan berteriak, "Masya Allah, Masya Allah." Setelah itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari jatuh tak sadarkan diri. Menurut dokter, ia mengalami pecah pembuluh darah otak dan meninggal dunia. Wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menorehkan luka mendalam, tak hanya bagi keluarganya, tetapi juga para santrinya. Ia kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman dekat Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hingga saat ini, makamnya masih sering didatangi oleh para peziarah yang begitu menghormatinya. Kemudian, 17 tahun setelah wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ia mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Statusnya sebagai pahlawan nasional ini diberikan bertepatan pada bulan Pahlawan pada 17 November 1964 oleh Presiden Soekarno. Al-Fatihah. Amanat pembina upacara kepada Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafiz dengan segala hormat, waktu, dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair wa atyabut tahiyyat sayyidi wa sayyidati wa tullabi bil ma'hadil islami nurul huda lil banati. Takhtafilu biladina al-yawm 17 sanah 2024 bizikri at-tasi'ati was-sab'in li'idil istiqlal. تحتفل بلادنا في 17 أغسطس من كل عام بحفل الاحتفال بعيد الاستقلال. إن يوم 17 أغسطس هو اليوم الذي يبتهج فيه كل الشعب الإندونيسي للتذكير بمزايا الإبطال الذي حصلوا على الاستقلال لنا جميعا. لا أستطيع أن أصدق أن الوقت يمر بسرعة كبيرة وأن بلادنا يمن بسرعة كبيرة كل عام. نحن جميعا محظوظون باجتماعنا اليوم بفضل فضائل الأبطال الذي دفعوا عن وطننا منذ عقود مضت. هل ما زالت تتذكر أسماء الأبطال الذي ساعدوا في تحرير إندونيسيا من الاستعمار؟ هناك الكثير من الأبطال من كل منطقة في إندونيسيا الذي هم على استعداد للموت من أجل استقلال الأمة إندونيسيا. واحدا منهم هو بونغ كارنو. Good morning.
and best regard, and my student, boarding school, Nurul Huda, today, on August 17, 2024, and Korti celebrate the 79th anniversary of independence. Every year on 17, our country celebrates in ceremony and celebrates the Independent Day. August 17 is a day where all the Indonesian people rejoice to record the merit of the heroes who have gained independence for all us. I can believe that time will so fast and our country in growing fast too every year. We are all lucky to be assembled today because of the merit of the heroes who have defended our country since decade out. Do you still remember the name of the heroes we helped to release Indonesian for colonialism? There are a lot of heroes for every region in Indonesia who are willing to die for the independence of the Indonesian nation. Of them is Bung Karno. Selamat pagi, salam hormat, salam kasih, salam sayang kepada santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2024, negara kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, negara kita merayakan upacara peringatan hari kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus merupakan hari di mana seluruh rakyat Indonesia bersukacita mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bagi kita semua. Tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat dan negara kita pun semakin maju dari tahun ke tahun. Kita semua beruntung bisa berkumpul pada hari ini karena jasa para pahlawan yang telah membela negara kita sejak ratusan tahun yang lalu. Masih ingatkah Anda siapa saja nama-nama pahlawan yang telah membantu melepaskan Indonesia dari penjajahan? Ada banyak sekali pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia yang rela mati demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Bung Karno. Sayyidi wa sadati wa tullabi, innana idza nadakkara juhudan abdalina binadha'il bin ajli al-istiqlali wa min sawabi an naqdiru yawm al-istiqlal min khilalil qiyami bi syai'in ijabi bi ruhil qawmiyah hatta natamakkana min al-masahamati bi syai'in li ikhtifali bi yawmil istiqlal. Hal ta'lamu man huwa Bung Karno? Bung Karno huwa awwalu ra'isil Indonesia. Bung Karno huwa as-shakhsiyah al-muhimmiyah fi nidhal syu'bil Indonesia li tahqiqil istiqlal. Kana huwa min a'lana al-istiqlal Indonesia ma'a Muhammad Hatta. Walladhi hadasa fi 17 Agustus 1945 wa kana Sukarno aidan awwalu man qadama mafhuman biskanil ka'sil Indonesia wa kana huwa min atlaqi alaihi hadzal ism bitab'i sa'idan mundu Bung Karno rufatal Indonesia. Laqad kanu yatahawaluna jahidina tahriri Indonesia minal istimar la yatamakkanul husul alal istiqbal biladina abadan min khilalil kasali tawilal waqti la yumkinu tahqiqal istiqlali Indonesia bil ti'madi ala shakhsin aw shakhsaini faqat summa tahaqqaqal istiqlal Indonesia bil amalil jadi. Hadasa istiqlal Indonesia bi sababin wahidin jama'a syu'bil Indonesia fi jami'i anja'il bilad. Tahukah Anda siapakah Bung Karno? Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia. Bung Karno merupakan tokoh penting dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan.
Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno juga merupakan orang pertama yang memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan belaulah yang menamakannya Pancasila. Tentu saja Bung Karno dibantu oleh rekan-rekan sebangsanya. Mereka berusaha keras untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan negara kita ini tidak akan bisa diraih hanya dengan bermalas-malasan. Kemerdekaan Indonesia hanya bisa diraih dengan mengandalkan satu atau dua orang saja. Tidak bisa. Tapi kemerdekaan Indonesia diraih dengan kerja keras. Kemerdekaan Indonesia terjadi karena persatuan seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sayyidi wa sadati wa tullabi bil ma'hadil islami nurul huda. Innana idha nadhakkara juhudan abdalina fin nidali min ajlal istiqlalina. Wa minas sawabi an naqdira yawmal istiqlali min halal qiyami bi syai'in injabi bi ruhil qawmiyah. Hatta natamakkana minal musahamati bi syai'in lihtilafi bi yaumil istiqlal. Mengingat betapa besar perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan, sudah sepantasnya kita menghargai hari kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang positif dan semangat kebangsaan, sehingga kita dapat memberi sumbangan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Yumkinu tahqiqir ruhi wasyu'uril 'ali bil qaumiyyati bidrakil 'adidah. Walakin ahamma syai'in bin nasabi lana katullabi huwa dirasatil jayyidah wa 'adamal kasli faqat. Laqad tamma tashilana katullabi min khilali taqiyatina al-mukhtalifati wal internet. Yumkinu an yajliba ta'siral ijabati walakin aidan ta'siras silbilati 'alaina. At-ta'sirul ijabati hiya annahu yumkinuna al-husul 'ala al-katsiri minal ma'rifati wal ma'lumat. Yumakkinuna na'lamu asya'an katsiran minal internet mislu durusit tarikh wa ilmul ahya wal riyadati wal fisika wal ulumil ijtima'ati wal lughatil ajnabiyyati adhan. Wa ma'a dhalika yumkinu an yajlibu aidan ta'sira salbiyati ma'al ibadil albad bi wasail tawassul al-ijtima'i li fitrati tawilati jiddan. Kullu hada yaj'aluna kasali lidzalika asdiqail a'izza da'wana nakunul jailal mufida lil ummah jaila tanafusi wa tashhud mubdi bismi imta'ina hatta natamakkana min maljil fakhril imtinanina hatta natamakkana amtaina minal fakhri bina. Semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Namun yang terpenting bagi kita sebagai santri, sebagai pelajar yang belajar dan mengaji dan menghafal kitab suci Al-Quran, belajarlah dengan baik dan tidak bermalas-malasan. Kita sebagai pelajar telah dimudahkan dengan berbagai teknologi dan internet. Hal tersebut dapat membawa dampak positif, namun juga ada dampak negatif bagi kita. Dampak positifnya adalah kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan informasi. Kita dapat mempelajari banyak hal dari internet, seperti pelajaran sejarah, biologi, matematika, fisika, ilmu sosial, dan juga bahasa asing. Namun hal tersebut juga dapat membawa dampak negatif, seperti bermain game dan juga berlama-lama di media sosial. Semua itu membuat kita menjadi malas. Oleh karena itu, santri-santriku yang tercinta di Pondok Pesantren Nurul Huda, marilah kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Generasi yang kompetitif, aktif dan imajinatif untuk mengharumkan nama bangsa dan agama kita, sehingga kita dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa kita, bagi agama kita, sehingga bangsa dan agama kita dapat bangga dengan adanya santri Pondok Pesantren Nurul Huda. Sayyidi wa sadati wa tullabi bil ma'hadil islami Nurul Huda. Hadha huwa nihayatul hadisil yawm wa amala an yakuna hadisi mufidan lana jami'an. Na'ammala an tamannu Indonesia daiman bisyakli afdali hadal 'am fi dzikri tasi'ati wa tis'in. Satamannu Indonesia daiman bisyakli afdali syukran lakum ala ihtimamikum.
santri-santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri. Demikianlah amanat dari pengasuh pada hari ini. Semoga amanat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di tahun ini 2024 dengan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 ini, Indonesia semakin maju dan berkembang. Santri-santri di Pondok Pesantren Nurul Huda diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dan kejayaan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya ahlal watan, ya ahlal watan, ya ahlal watan, hubbul watan minal iman. Wala takun minal hirman inhadu ahlal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama. Kullu man ya'tika yawman qamihan yalqa himama. Pusaka hati tanah airku, bangkitlah wahai bangsaku, bangkitlah wahai santriku, bangkitlah wahai santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri. Anda adalah generasi bangsa dan agama untuk masa depannya. Anda adalah harapan kedua orang tua. Anda ada harapan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Anda adalah harapan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyiduna wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda bersama-sama berdoa di hadapan Allah SWT dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Allah SWT dengan kita bersama doa Allah memberikan apa yang kita minta. Amin Allahumma amin. Namun sebelumnya mari kita bersyukur di hadapan Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Mari alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya mengucapkan salawat di hadapan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersama berdoa, ngangkat kedua tangannya, minta di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafinu kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultani alaika ya sayyidi ya rasulullah ya habiballah ya nabi Allah sya'lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li hadil jamaah ayyuhan nabi wa rahmatullah wa ala ibadillah salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi ifdalih. Ya Allah Gusti sedaya ingkang sami kembal wonten ing majelis memperingati dinten kemerdekaan negari Republik Indonesia ingkang kaping 79. Ya Allah sedaya sami nyuwun dhateng panjenengan ya Allah kanthi wontenipun memperingati dinten kemerdekaan Republik Indonesia menika ya Allah mugi-mugi sedaya para santri ingkang nderek upacara panjenengan paringi ilmu ingkang barokah, panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat, panjenengan paringi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, saged nerasaken anggenipun thalabul ilmi ingkang gadah cita-cita menapa kemawon. Ya Allah mugi Allah ngabulake ingkang gadah cita-cita tahfidz mugi dadosaken tiyang ingkang ahli hafidz, ahli ngapalake Quran, mar'atus sholihah hafidah ingkang gadah cita-cita dados napa kemawon mugi Allah ngabulaken dengan persyaratan ingkang estu-estu mugi Allah ngabulaken kados panjenengan ngabulaken sedaya proklamator negari Republik Indonesia ingkang gadah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia panjenengan ngabulaken negari Republik Indonesia dados merdeka. Mugi Allah SWT ngabulaken sedaya para santri-santri santriwati ingkang gadah cita-cita mugi Allah ngabulaken kados Allah ngabulaken cita-cita sedaya proklamator. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti mugi-mugi sedaya penyuwunan kita panjenengan kabulake ya Allah. Sedaya pengasuhipun, sedaya ustaz-ustazipun panjenengan paringi kegiatan lahir, kegiatan batin, saged mendidik, saged mengasuh, saged noto, saged memberi kesaenan dhateng para wanita, dhateng para santriwati ingkang manggen wonten ing Pondok Pesantren Nurul Huda ngriki ya Allah. Wonten ingkang paring sedayanipun kejawi panjenengan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala niyatil qabul min jami'il mas'ul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan balon oleh pembina upacara. Pada Umi Atin Najihah untuk mendampingi Abi. Atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama Pondok Pesantren Nurul Huda Kurya Kalangan Gabus Pati, pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024, semua santri bersama dengan pengasuhnya ikut serta memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dengan ini atas nama pengasuh melepaskan balon merah putih sebagai tanda kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga balon ini adalah menjadi tanda akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah dilepaskan di angkasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Marhaban ya nurul aini. Silahkan semua santri untuk pandang balonnya sampai kemanakah dia. Marhaban jadal Husaini, marhaban ala wasalan, marhaban ya khaira da'i, marhaban
يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Masihkah balon Anda terlihat di depan mata? Masihkah balon Anda terlihat di depan mata? Masihkah balon Anda terlihat di depan mata? Masihkah balon merah putih yang Anda lepaskan di angkasa terlihat di depan mata? Semoga itulah tanda cita-cita kita bersama. Bercita-citalah setinggi langit dan semoga Allah Ta'ala memperkenankannya. Kita tidak tahu sejumlah balon yang kita lepaskan akhirnya sampai kemana, tapi pasti Allah Ta'ala maha tahu karena dialah Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habib, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habib, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habib, ya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Dengan terlepasnya balon yang dilepaskan oleh santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri sebagai tanda bercita-cita yang tinggi, Engkau perkenankan ya Allah, dan Engkau perkenankan semua santri-santri ini untuk dapat menziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah sebagai rukun Islam yang kelima. Tidak mustahil bagimu ya Allah, karena Engkaulah Tuhan yang memperkenankan segala hajat dan doa hamba-hambamu. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masihkah Anda melihat balon merah putih yang Anda lepaskan di depan mata? Kenapa dia tidak hilang dari depan mata kita? Ternyata kita diberikan mata oleh Allah Ta'ala yang tajam untuk memandang ke depan, dan kita diberikan oleh Allah Ta'ala pandangan dan wawasan yang luas, dan itulah tandanya apabila kita menginginkan sesuatu, berharaplah dengan Allah dan berdoa serta berusaha, insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan dan memperkenankannya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ditutup dulu. Oke. Ini sudah selesai acara bebas sebelum penyerahan hadiah untuk kenangan selamanya
sepanjang masa, karena Mas Darmo ini nanti bukan hanya setinggi balon merah putih yang kita lepaskan, Anda mau diupload di dunia maya. Maka untuk santri tahfidz silahkan untuk memanjang menghadap ke timur, ya, menghadap ke timur, dan santri formal memanjang sana menghadap ke timur juga. Dipersilahkan. Untuk yang santri formal di bawah pimpinan Mbak Saras dan Mbak Azka, untuk santri tahfidz di bawah pimpinan Mbak Arum dengan Mbak Nanda. Buat barisan yang bagus tiga seperti tadi. Memanjang ke selatan utara, memanjangnya selatan utara. Tiganya adalah barat timur. Sampai ke sini. Terus datang sini. Ya, nantinya yang depan jongkok. Ya, oke, diposisikan dulu, diposisikan dulu. Oke, Mbak Saras dengan Mbak Azka untuk memposisikan dulu dan agak cepat supaya tidak terlalu panas, ya. Tiga ke utara. Tiga ke utara. Mbak Amira, ya, ini hanya 3 aja. Peraturannya 1, 2, 3. Belakang terus ke sana. Ya, tolong yang paling depan supaya bisa lurus ke utara selatannya. Lihat kamera depan, lihat Mas Darmo.
Acara selanjutnya diserahkan kepada pengurus atau pada panitia untuk menyerahkan hadiah yang perlombaan marin dan malam tadi. Pada pengurus dipersilakan.